Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Ermi Yulis. Di video kali ini kita bikin empek-empek khas Palembang, pempek ikan tenggiri. Saya menggunakan ikan tenggiri ini beratnya kurang lebih 1 kilo ya. Tapi nanti kalau udah dikerok itu dagingnya nggak akan sampai 1 kilo. Ini hanya bisa 400 sampai 500 gram aja ya. Tapi kalau teman-teman punya stok yang udah di daging ikannya sudah ada yang udah dikerok gitu ya, jadi disesuaikan aja. Ini kalau kita punya stok ikannya, jadi kita filet sendiri ya. Jadinya ikannya ini sangat mudah ya, kalau pisaunya tajam sangat mudah difilet. Dan ini dagingnya kita kerok, sangat simpel ya, nggak perlu pakai tenaga karena ikan ini dagingnya lebih lembut ya. Dan ini kita ngeroknya dari ujung ke atas, dari ekor ke atas ya, jadi agar mudah ngeroknya, lebih halus gitu ya. Ini cara trik dan tipsnya untuk mengerok ikan itu dari ekor ke atas, kecuali di bagian tepinya itu bisa dikerok dari atas ke bawah gitu. Tapi untuk bagian tengahnya kita kerok di ekor ke atas. Dan ini kulitnya kita simpan aja, kita gunakan bikin empek-empek crispy. Insya Allah saya akan bikin video di berikutnya yaitu empek-empek kulit crispy. Dan ini akan saya simpan di freezer stoknya dulu. Kemudian ini tulangnya jangan lupa dibuang-buangin ya, diperiksa dulu. Nah, sangat simpel ya untuk mengerok, jadi nggak perlu pakai blender lagi, dengan sendok aja udah bisa mengerok ikan tenggiri. Ini tulangnya bisa kita buang, atau mau dibikinkan ke sup ikan silahkan ya kalau teman-teman suka. Jadi untuk kepalanya juga silahkan mau dimasak atau mau dibuang ya, sesuai kebutuhan. Kalau saya nggak terlalu suka ikan tenggiri kecuali dibikin empek-empek ini. Nah, ini ikan tenggirinya kita tuang dulu ke wadah yang lebih besar, kemudian kita siapkan bahan-bahannya. Ini kita menggunakan tapioka tani, kemudian ini air 250 sampai 270 ml. Nah, kemudian ini gula 1 sendok teh, kemudian ini bawang putih 3 siung kita haluskan, kemudian ini garam, kemudian ini kaldu jamur. Nah, ini tangan saya sudah saya cuci ya, karena untuk ngulenin ikan ini memang kita harus menggunakan tangan agar kita bisa merasakan adonan kita ini halus dan sudah kalis. Jadi kita perlu menggunakan tangan ya, agar kita bisa merasakan adonan kita ini sudah pas. Nah, ini ikannya kita beri air sedikit demi sedikit ya, jadi jangan banyak-banyak, jadi sedikit-sedikit aja. Nah, ini ya kelihatannya kita ulenin sedikit demi sedikit dengan memberi air sampai benar-benar adonan kalis, sampai benar-benar air menyatu dengan daging ikannya ini. Ini kurang lebih kita menggunakan air dari 400 daging ikan, kita menggunakan air 250 sampai 270 ml ya, karena setiap ikan itu beda-beda takaran airnya. Karena kalau semakin di kandungan air di ikan ini semakin kita eskan ya, kita simpan di freezer, itu kandungan airnya akan berbeda dengan ikan yang fresh. Jadi kurang lebih segitu ya. Kemudian kita masukkan ini bawang putih halus. Lanjut berikutnya ini kaldu jamurnya, berikut kita masukkan gulanya. Nah, ini lanjut kita ulenin lagi. Ini kelihatannya encer ya, agak encer gitu ya, tapi nanti ketika sudah kita kasih garam, nanti adonannya akan lebih kental gitu,
setelah menggunakan garam. Makanya garam ini jangan sampai kita berikan di awal ya. Nah, ini kita berikan di akhir sebelum memasukkan tepung. Dan setelah memasukkan garam itu jangan terlalu diulenin ya. Berikut kita masukkan tepung tapioka. Tepung tapioka ini kita masukkan sedikit demi sedikit. Kurang lebih saya menggunakan 300 gram tepung tapiokanya. Oh ya bun, tipsnya ketika kita masukkan garam itu jangan diulenin terlalu kencang ya. Jadi pelan aja uleninya. Karena nanti kalau kita terlalu kencang uleninya ketika menggunakan garam itu takutnya adonannya jadi keras. Pempeknya jadi keras gitu. Dan ini kelihatan ya adonan kita ini setelah dimasukkan tepung nggak terlalu encer ya, jadi ini pas, nggak nempel di tangan. Dan ini setelah kita ulenin kita diamkan dulu di dalam kulkas kurang lebih 30 menit kalau di kulkas bawah, tapi kalau di freezer cukup 15 menit aja itu kita diamkannya ya, agar ini tepung dengan ikan itu menyatu dan ini jadi seratnya halus ya, jadi nanti pempek kita seratnya jadi halus gitu ya. Dan ini untuk takaran bikin pempek lenjer saya menimbang kurang lebih 50 ya, 50 gram. Ini saya gunakan untuk 50 gram itu untuk bikin pempek lenjer dan empek-empek kapal selam atau empek-empek telur, pempek telur kecil ya. Nah ini saya menggunakan plastik segitiga, bisa Bunda beli di toko plastik. Ini gunanya kita membuat pempek keriting. Nanti di ujungnya kita bolongin ya. Jangan lupa ini plastiknya dikasih minyak agar nggak nempel nanti adonannya di plastik. Nah ini untuk agar kalau untuk jualan ya itu harus lebih baiknya kita timbang itu ya, jadi agar sama besar nanti ukuran pempek yang kita jual. Saya bikin pempek keriting ini 30 gram aja karena adonannya juga nggak terlalu banyak, tapi lebih baik takarannya 50 gram ya, jadi itu ukuran sedang. Kalau saya menimbang hanya 30 gram itu agak kecil ya ukurannya ya bun, tapi disesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah ini gampang banget ya kita bikin pempek keriting. Nah ini saya ulangin lagi ya, ini kita tekan agar isinya keluar jadi udah kayak mie gitu ya. Nah ini kita timbang sesuai kebutuhan 30 sampai 60 tergantung nanti harga jual. Nah insya Allah sangat mudah ya bikin empek-empek keriting ini, dan pastikan takaran-takaran untuk bikin empek-empek ini sesuai ya. Kalau Bunda bikin sesuai yang saya jelaskan di video ini dan takarannya sesuai yang saya tuliskan di deskripsi, insya Allah nggak akan gagal ya bikin pempeknya. Dijamin ini pempeknya walaupun udah dingin nggak akan keras, dan ini lembut ya pempeknya walaupun udah dingin. Nah ini berikutnya kita bikin pempek lenjer. Nah ini tangan kita harus kita beri tepung dulu ya biar nggak lengket. Nah ini kita bulat-bulatin kemudian kita lonjongin, itu jangan pakai kekuatan ya, jadi dirasa-rasa dengan lembut ya bulatinnya dan ngelonjonginnya, jadi nggak perlu pakai tenaga. Nah ini ya kayak gini gampang banget ya ini bikin pempek lenjer. Kita ambil adonan yang sudah kita timbang kemudian kita bulat-bulatin ya, dibulatin di tangan atau di talenan ya. Nah ini kita bulat-bulatin dengan lembut, setelah udah bulat baru kita lonjongin.
Ini kita lonjongin perlahan. Jangan pakai kekerasan ya. Nah, gampang banget ya. Cantik banget ya pempek lenjer kita. Nah, ini kita lanjutin ya sampai adonannya habis. Nah, ini kelihatan ya, cantik ya pempek lenjernya. Jangan lupa ini airnya kita didihkan dulu, kemudian kita kasih garam dan sedikit minyak. Tanpa minyak pun sebenarnya nggak masalah ya, nggak akan lengket. Nah, ini pempek keritingnya kita masukin. Kemudian pempek lenjernya juga kita masukin semuanya ya. Pastikan airnya ini sudah mendidih. Kita masak menggunakan api yang cukup besar ya. Nanti kalau udah mendidih bisa dikecilkan sedikit. Dan ini kita siapkan 2 butir telur untuk bikin pempek telur kecil. Kita kasih sedikit garam, kemudian kita aduk-aduk ya telurnya. Nah, ini bikin pempek telur atau pempek kapal selam sama aja ya caranya. Kita bulatkan dulu. Kalau mau bikin pempek kapal selam tentu adonannya dibutuhkan lebih banyak ya, jadi lebih besar. Kalau ini karena kita bikinnya kecil, dan ini kita masukkan telunjuk kita ya untuk ngelubanginya. Nah, jadi bentuknya agak panjang dan lonjong gitu ya. Nah, gini gampang banget ya kita membentuknya ya. Simple banget ya. Berikutnya kita masukkan telur, kurang lebih 1,5 sendok. Jangan sampai terlalu penuh agar nanti nih ketika disatukan ya nggak akan keluar isinya. Nah, ini langsung kita masukkan ke air ya, air mendidih. Jadi jangan diletakkan bun, jadi langsung setelah kita bentuk itu langsung masukkan, cemplungkan ke dalam air mendidih. Nah, saya ulangin lagi ya ngebentuknya ya, menggunakan telunjuk. Tapi kalau bikin kapal selam kita menggunakan jempol ya, karena lebih besar. Jadi dibentuk lubang dengan menggunakan telunjuk aja, kemudian kita masukkan telurnya. Setelah kita bentuk, jangan lupa langsung dicemplungkan ke air yang mendidih. Nah, insya Allah mudah sekali ya bikin pempek kapal selam. Kelihatan ya, itu sudah merapung ke atas, itu tandanya sudah matang. Siap kita angkat. Nah bun, terima kasih udah nonton video empek-empek di channelnya Ermi Yulis. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya bun, agar saya makin semangat berbagi resep-resep di berikutnya. Jangan lupa nyalakan notifikasinya juga ya, agar nanti dapat updatean video terbaru dari saya. Kemudian mudah-mudahan saya berharap ini teman-teman berhasil bikin pempek ini bisa jadi makanan favorit di keluarga, bisa di stok di freezer juga disimpan, ataupun menjadi ide bisnis. Jangan lupa like-nya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.